Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Masyarakat pesisir selatan harapkan anggota DPRD yang dilantik menjalankan amanah. Jurnalis Pasaman Barat membagikan bendera kepada pengendara dan pedagang kecil. Tawuran remaja di Padang yang putuskan tangan korbannya, hingga praktisi hukum desak polisi untuk memidanakan orang tua pelaku tawuran. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, Kesbangpol Pasaman Barat bersama puluhan wartawan membagikan bendera merah putih kepada pengendara motor, mobil, dan pedagang kecil di Nagari Lingkuang Aua Baru. Bendera dipasangkan secara langsung oleh jurnalis. Sebagian pengendara memasang sendiri di kendaraannya. Pedagang dan pengendara sangat antusias karena bendera yang dibagikan berukuran besar dan semuanya gratis. Menurut pengendara dan pedagang, mereka sangat senang dan bangga mendapatkan pembagian bendera merah putih. Sangat membantu sama sekali. Jadi ada bahagia juga Bang ya? Ya. Jadi belum ada dapat bendera di rumah Bang? Belum. Jadi ini rencana dipasang di mana Bang? Di tempat jualan. Tempat jualan. Di rumah sudah ada Bang? Sudah ada Bang? Sudah ada. Harapan kita sih kepinginnya untuk generasi muda yang akan datang, pinginnya generasi ini benar-benar yang untuk memimpin rakyatnya, apalagi pemimpinnya, seorang pemimpinnya mohon diperhatiin juga rakyat kecilnya, apalagi yang kayak kami ini yang UMKM yang jualan di Jalan 32 ini, tolonglah pemimpin-pemimpin itu tolonglah dibantu. Menurut salah seorang jurnalis, bagi-bagi bendera gratis ini merupakan bentuk kecintaan wartawan Pasaman Barat terhadap negara Republik Indonesia. Ini salah satu bentuk kegiatan bersama wartawan Pasaman Barat, yaitu semangat kebersamaan dalam rangka menyambut HUT RI ke-79. Ini berupa pembagian bendera kepada pengendara, juga kepada pelaku UMKM yang ada di Semarang ini. Kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh jurnalis Pasaman Barat setiap tahun sebagai bentuk partisipasi memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Remaja di Padang semakin beringas. Mereka kembali tawuran di atas jembatan Ampalu, daerah Pengambiran, bypass, pinggiran kota Padang, yang melibatkan puluhan remaja. Mereka saling kejar dan serang. Akibatnya, tangan seorang remaja putus ditebas senjata tajam lawannya. Beruntung nyawa korban masih bisa diselamatkan, dan saat ini sedang dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang. Untuk sementara, polisi akan menjerat 2 pelaku dengan undang-undang darurat dengan kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. 2 pelaku yang tertangkap masih terdaftar sebagai siswa SMA di Padang. Proses penyelidikan kasus asusila yang terjadi di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang Agam hingga kini masih berlanjut. Sejak 21 Juli lalu, polisi masih mendalami kasusnya.
Pada tahap awal, saat kasus ini terbongkar, polisi menerima laporan 40 santri yang menjadi korban. Beberapa hari kemudian, bertambah 3 santri lagi yang melapor ke polisi. Dan hingga kini, korbannya telah mencapai 45 orang. Dari jumlah korban itu, 39 merupakan santri dan masih menuntut ilmu di pondok pesantren. Sedangkan 6 lainnya merupakan alumni pondok pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang yang kini berada di beberapa daerah, di dalam dan di luar Pulau Sumatera. Ratusan karyawan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit berunjuk rasa di depan kantor Bupati Pasaman Barat. Mereka menuntut agar bisa bekerja seperti semula. Aksi sebagai buntut surat keputusan Bupati Pasaman Barat yang memerintahkan perusahaan perkebunan sawit untuk merealisasikan 20% plasma dari hak guna usaha yang dikantongi perusahaan. Buntut dari tindakan warga itu, perusahaan justru merumahkan ratusan karyawannya, terhitung tanggal 9 Agustus 2024. Jika belum ada solusi terkait persoalan di lapangan, maka perusahaan berencana merumahkan 400 orang karyawan lainnya pada tahap 2. Polresta Padang telah menangkap 6 dari 10 pelaku tawuran. 2 di antaranya masih bersekolah di salah satu SMA di Padang. Menurut Kanit Jatanras Polresta Padang, pihaknya hanya menjerat pelaku dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Polisi belum menerapkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang bisa menyeret orang tua pelaku ke ranah hukum. Terkait hal itu, praktisi dan pengamat hukum mengatakan bahwa selain pelaku tawuran, penyidik juga dapat meminta pertanggungjawaban dari orang tua pelaku tawuran karena dianggap melakukan pembiaran sehingga anak-anak tidak diperhatikan. Menurutnya, dalam pasal 358 dijelaskan serta-merta dan secara bersama-sama, yang artinya keberadaan orang tua dalam mengawasi anaknya sehingga terjadi tawuran dapat dikategori pembiaran. Biaya perawatan korban tawuran yang tangannya putus ditebas senjata tajam oleh lawannya mencapai puluhan juta rupiah. Saat ini korban yang juga pelaku tawuran itu tengah dirawat di Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang. Direktur Pelayanan Medik RSUP M. Jamil Padang, Nirzawanto mengatakan, saat ini tagihan pasien berinisial FO telah mencapai hampir 80 juta rupiah. Menurut Kepala BPJS Kesehatan Padang, Fauzi Lukman, pasien-pasien yang timbul akibat dari kegiatan tawuran tidak ditanggung BPJS Kesehatan maupun Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan demikian, pasien-pasien yang dirawat karena tawuran harus menanggung biaya perawatan oleh keluarganya sendiri. Seperti yang dialami FO, keluarganya harus mengeluarkan uang ratusan juta rupiah. Kalaupun sehat, FO dipastikan akan cacat seumur hidup. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.